Selamat pagi para pemirsa Dhamma TV di mana berada, khususnya di Malang Raya. Dan kami sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Para pemirsa Dhamma TV yang saya banggakan dan yang saya cintai, saya atas nama Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang yang pada kesempatan pagi ini akan mengisi dalam renungan hati acara di Dhamma TV, dan kami mengambil judul Satripu. Satripu ini adalah juga bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuna. Sat itu adalah 6, tripu itu adalah musuh, musuh dalam diri kita. Ya. Jadi ada 6 musuh dalam diri kita, yang mana musuh itu kalau dirinci namanya kama, ada kroda, ada moha, ada loba, ada mada, dan yang terakhir adalah matsarya. Ini musuh-musuh yang ada dalam batin kita, musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Nah, ini yang sulit kita kalahkan, sulit kita kendalikan kalau kita tidak punya niat ingsun untuk mengendalikan musuh-musuh dalam batin kita, dalam diri kita. Ya. Kalau musuh yang kelihatan dalam mata kita, yang kasat meripat, itu relatif mudah, relatif gampang untuk kita kalahkan. Atau kita adakan nego, kita adakan perundingan, adakan musyawarah. Nah, kalau kita satu misal punya musuh yang kelihatan, ya, yang nampak, itu relatif lebih mudah. Ya. Tetapi bagaimana kalau musuh dalam batin kita, musuh dalam diri kita sendiri? Ya. Ini yang sulit kita kalahkan. Maka dalam bahasa Jawa kuna itu ada satu sloka yang mengatakan bahwa ragadi maparo tan madoh ringawa. Ragadi maparo tan madoh ringawa. Jadi musuh itu sebetulnya tidak jauh dari badan kita sendiri, yaitu namanya satripu itu. Contoh sekarang yang namanya kama. Kama itu, ya, yang namanya nafsu, manusia ini jelas punya nafsu. Ya. Nah, kalau nafsu yang ada dalam diri kita, kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengekang, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menggiring ke arah dharma itu. Oh, kita akan terjerumus. Kita akan diombang-ambingkan oleh nafsu itu sendiri. Jadi nafsu itu bisa kita haluskan bahasanya seperti apa itu, kemauan. Kemauan itu juga merupakan ranah nafsu. Atau cita-cita yang lebih halus lagi. Ya, cita-cita. Nah, manusia itu wajib punya nafsu. Manusia itu memang harus punya nafsu. Manusia itu memang harus punya kemauan. Manusia itu memang harus punya cita-cita. Apalagi anak-anak yang masih muda, generasi-generasi muda itu hukumnya wajib
punya cita-cita. Ya. Nah, cita-cita yang baik, nafsu harus dikendalikan, diarahkan, yang harus menuju dasarkan adalah dharma. Ini. Nah, kalau ini kemudian tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengarahkan, ya, cita-cita itu akan ke arah yang tidak baik. Nafsu itu akan menjerumuskan kita. Ya. Ini salah satu contoh bahwa sebetulnya nafsu itu perlu dikendalikan. Jadi mohon maaf, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Oh, jadi pateni nafsumu, tapi kendalekno nafsumu, itu loh. Kalau orang itu tidak punya nafsu, ya akhirnya orang itu ngelokro, pasrah, ya norok buntek. Jadi tidak punya kemauan, tidak punya cita-cita, tidak punya kreatif ini. Makanya jangan dibunuh, tetapi harus dikendalikan, diarahkan menuju nafsu yang baik, cita-cita yang membahagiakan, cita-cita yang menyenangkan. Nah, cita-cita yang menyenangkan ini artinya tidak hanya menyenangkan dalam diri kita sendiri, tetapi kalau bisa diupayakan bisa menyenangkan semua pihak, menyenangkan orang lain. Ada bahasa di bahasa Kekidungan itu karyaning tias mring sesomo. Jadi membuat hati itu menjadi senang. Senangnya tidak dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi senangnya adalah dirasakan oleh banyak orang. Inilah salah satu pengendalian kita, contoh untuk musuh dalam diri kita. Yang terakhir adalah matsarya, iri hati. Nah, iri hati itu adalah musuh kita juga. Kita punya rasa iri hati, ya, dalam batin kita, ya. Punya tetangga yang bisa beli mobil baru, bisa bikin rumah bagus, itu kita punya iri hati. Nah, jangan seperti itu. Iri hati itu harus kita giring menuju ke hal-hal yang positif. Contoh, ya, ada tetangga yang sudah rajin sembahyang, rajin sholat, rajin ke pura, ya. Itu yang harus kita perlu untuk iri hati, itu. Nah, itu iri hati bisa kita giring, kita arahkan, kita kendalikan ke hal-hal yang positif. Nah, akhirnya menjadi niat-niat yang baik. Nah, inilah bab para pemirsa yang kami cintai. Renungan untuk hati kita. Sebetulnya dalam hati kita ini banyak musuh, ya, yang harus kita kalahkan, yang harus kita kendalikan, yang harus kita arahkan untuk menuju hal-hal yang positif. Jadi, dan ini selalu, artinya terus menerus kita bagaimana bisa mengendalikan diri itu. Sebab pada satu ketika musuh dalam hati ini setelah dikendalikan akan muncul lagi, ya, akan menentang lagi. Makanya sering-seringlah kita bermeditasi, mengendalikan diri. Upayanya adalah untuk mengekang hawa nafsu, mengekang satripu yang ada dalam batin kita masing-masing. Demikian yang perlu kami sampaikan para pemirsa. Semoga bermanfaat pada renungan hati pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suwun.